Di tengah kesibukan Shirley Coanda sebagai pengusaha perempuan inspiratif dari Maluku Utara, ia tak menyangka namanya akan dikaitkan dengan anak muda viral dari Banyuwangi, Farel Prayoga. Saat sedang mengisi acara sosial di Jakarta, Shirley mendengar kisah tentang Farel dari salah satu rekan media. Cerita tentang perjuangan Farel yang bangkit dari kemiskinan, dikhianati keluarganya, dan kini hidup bersama ayah angkatnya, Om Rais, menarik hati Shirley. Ia mulai mencari tahu lebih dalam. Shirley menyaksikan wawancara Farel yang viral, di mana remaja itu menceritakan bagaimana ayah kandungnya dipenjara karena judi online dan ibu tirinya memanfaatkan uang hasil jerih payahnya. Hati Shirley tergerak. Ia merasa terpanggil, bukan karena Farel viral, tapi karena kisahnya sangat dekat dengan perjuangan masa kecilnya sendiri. Shirley pun menghubungi Om Rais melalui manajer kenalannya. Komunikasi pertama berjalan hangat. Om Rais merasa terbuka saat tahu Shirley tidak berniat mengambil keuntungan, melainkan ingin mendukung Farel sebagai bagian dari visinya membantu anak-anak korban eksploitasi. Seminggu kemudian, Shirley bertemu langsung dengan Farel dan Om Rais di Jakarta. Di sana, ia melihat langsung bagaimana anak itu begitu tulus, meski sudah dihantam berbagai luka dari keluarga kandungnya. Shirley melihat potensi besar di balik kesederhanaan Farel. Pertemuan itu membuat Shirley semakin yakin bahwa ia ingin menjadi bagian dari perjuangan Farel. Ia menawarkan bantuan berupa beasiswa pendidikan, pendampingan hukum untuk aset Farel, serta pelatihan pengembangan karakter dan kewirausahaan. Om Rais sangat berterima kasih. Bagi Shirley, ini bukan soal citra, tapi tentang misi hidupnya. Ia merasa anak-anak seperti Farel harus memiliki benteng yang kuat untuk bertahan di tengah kerasnya dunia hiburan dan keluarga yang kadang menjadi duri dalam daging. Farel awalnya canggung, tapi setelah mendengar langsung cerita hidup Shirley yang juga pernah ditinggal ayahnya saat kecil, ia merasa nyaman. Hubungan keduanya perlahan menjadi seperti ibu dan anak, meski tidak ada hubungan darah. Dari sana, Shirley mulai mengatur strategi jangka panjang untuk Farel. Ia mengajak timnya menyusun program perlindungan artis remaja dari eksploitasi, dengan Farel sebagai wajah utama kampanye. Farel mengangguk haru. Untuk pertama kalinya, setelah lama merasa digunakan dan sendirian, ia merasakan kehangatan sosok ibu. Sosok yang mendampingi tanpa mengikat, yang memberi tanpa menuntut balasan. Setelah pertemuan emosional itu, Farel pulang ke rumah Om Rais dengan semangat yang berbeda. Ia merasa seperti telah menemukan sosok ibu yang selama ini dirindukannya. Shirley bukan hanya datang membawa bantuan materi, tapi juga dukungan moral dan kehangatan yang membuat Farel merasa layak untuk dicintai. Di rumah, Farel merenung panjang. Ia teringat akan cita-cita masa kecilnya, ingin menjadi tokoh masyarakat yang memperjuangkan anak-anak seperti dirinya. Namun luka dari masa lalu membuatnya ragu melangkah. Kini, dengan dorongan dari Shirley dan Om Rais, mimpi itu terasa hidup kembali. Shirley mulai mengatur pertemuan rutin dengan Farel, membimbingnya secara langsung. Ia memperkenalkan Farel pada beberapa tokoh muda inspiratif yang telah melewati masa sulit, dari penyintas eksploitasi hingga korban broken home yang kini jadi pengusaha. Setiap pertemuan itu seperti suntikan semangat bagi Farel. Tak hanya itu, Shirley mengajak Farel untuk bergabung dalam komunitas sosialnya, Maluku Peduli, yang tengah memperluas program ke Jawa Timur. Farel diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan curahan hatinya pada anak-anak korban kekerasan rumah tangga. Dalam salah satu pertemuan komunitas itu, Farel berdiri di depan puluhan anak dan remaja. Ia menceritakan bagaimana ia bisa bangkit dari keterpurukan. Tangis banyak peserta pecah, termasuk beberapa pendamping sosial. Kata-kata Farel begitu tulus, tidak menggurui. Mereka melihat ketulusan dalam dirinya. Shirley yang berada di barisan belakang meneteskan air mata. Ia bangga sekaligus haru, karena hanya dalam waktu singkat, Farel tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Ia tahu luka di hati anak itu belum sepenuhnya sembuh, tapi Farel tidak membiarkannya jadi penghalang untuk bergerak maju. Farel mulai berani menulis.
Ia mencatat pengalamannya dalam bentuk puisi dan esai, lalu dibagikan melalui media sosial. Responsnya luar biasa. Banyak orang tua bahkan remaja yang merasa relate dengan kisahnya. Shirley kemudian menghubungkan Farel dengan penulis profesional untuk membimbingnya membuat buku. Sambil berjalan, Shirley juga memastikan segala kebutuhan pendidikan Farel terpenuhi. Ia tahu betul, dunia hiburan bisa sangat menggoda dan tak semua anak bisa menyeimbangkan karir dan pendidikan. Maka ia bantu Farel mendapatkan program belajar privat dengan sistem homeschooling. Dukungan dari Shirley tidak membuat Farel manja. Justru, ia semakin rajin. Ia mulai belajar public speaking, manajemen keuangan, hingga dasar-dasar hukum agar kelak tidak terjerumus lagi. Semua ini dilakukan bukan untuk menjadi artis semata, tapi menjadi pelita bagi anak-anak lain yang bernasib sama. Didorong oleh keinginan kuat untuk membantu anak-anak yang bernasib sama dengannya, Farel memutuskan untuk membentuk sebuah yayasan. Ia memberinya nama Cahaya Hati Farel, sebuah simbol bahwa dari luka mendalam pun bisa lahir terang yang menguatkan orang lain. Ide ini muncul setelah diskusi panjang antara Farel, Om Rais, dan Shirley Choanda. Shirley langsung menyambut gagasan itu. Ia tak hanya memberikan dana awal, tetapi juga membentuk tim hukum dan administrasi untuk membantu pengurusan legalitas yayasan tersebut. Dalam waktu 2 bulan, Yayasan Cahaya Hati Farel resmi berdiri sebagai lembaga sosial nirlaba yang fokus pada anak-anak korban eksploitasi keluarga dan kekerasan emosional. Farel menjadi ketua kehormatan, sementara Shirley dan Om Rais menjadi pembina. Mereka menyusun berbagai program, mulai dari konseling gratis, beasiswa, pelatihan seni, hingga pendampingan hukum. Yayasan ini juga menggandeng psikolog dan pekerja sosial profesional. Peresmian yayasan itu digelar secara sederhana tapi mengharukan. Hadir beberapa tokoh publik dan artis, serta anak-anak dari panti asuhan dan rumah singgah. Saat memberikan sambutan, Farel tak kuasa menahan air matanya. Ia mengungkapkan bahwa yayasan ini bukan tentang dirinya, tapi tentang anak-anak lain yang dulu pernah ia doakan dalam diam. Aku tahu rasanya dipaksa kerja karena keluarga melihat kita sebagai mesin uang. Aku tahu rasanya ditinggal ibu dan dikhianati ayah. Tapi aku tidak ingin anak-anak lain mengalami hal yang sama. Aku ingin berdiri untuk mereka, ucap Farel, suaranya gemetar. Kata-kata itu viral ke berbagai media sosial. Banyak orang mulai mengirimkan pesan dukungan, bahkan tawaran kolaborasi dari berbagai lembaga datang silih berganti. Namun Shirley mengingatkan Farel untuk tetap fokus dan selektif dalam memilih mitra, agar tidak dimanfaatkan lagi seperti masa lalunya. Salah satu program unggulan yayasan adalah Mimpi Anak Indonesia, yaitu memberikan ruang bagi anak-anak korban eksploitasi untuk tampil menunjukkan bakat mereka, mulai dari menyanyi, melukis, menari, sampai menulis. Farel sendiri ikut terlibat langsung dalam mentoring menyanyi dan berbagi pengalaman hidup. Setiap hari, semakin banyak anak dan remaja yang mendaftar ke program ini. Farel tak menyangka bahwa luka hidupnya bisa membawa kebaikan untuk orang lain. Di saat orang-orang dulu hanya melihatnya sebagai penyanyi cilik viral, kini banyak yang mulai mengenal Farel sebagai pejuang kemanusiaan muda. Shirley bangga melihat perkembangan itu. Ia selalu hadir di setiap kegiatan penting yayasan. Ia tahu bahwa apa yang ditanamkannya bukan hanya bantuan sekali waktu, melainkan bibit perubahan yang bisa tumbuh besar di masa depan. Bagi Farel, yayasan ini menjadi rumah keduanya. Tempat ia bisa menyembuhkan diri sekaligus menyalurkan cintanya untuk sesama. Dan di balik keberhasilan itu, ia tak pernah lupa bahwa semua ini berawal dari uluran tangan tulus seorang perempuan bernama Shirley Choanda dari Maluku Utara. Di tengah kebahagiaan Farel membangun yayasan dan menata hidup barunya, tantangan mulai datang dari berbagai arah. Popularitas yang kembali meningkat membuat sebagian pihak yang pernah terlibat dalam masa lalunya merasa terancam. Salah satunya adalah kerabat dari pihak ayah kandung Farel yang merasa berhak atas sebagian hasil kerja Farel. Mereka mulai menyebarkan narasi bahwa Farel telah dipengaruhi oleh orang luar,
termasuk Shirley Choanda, untuk menjauhi keluarga kandungnya. Bahkan ada yang menyebut Shirley hanya menumpang popularitas Pharrell demi kepentingan politik dan bisnis. Berita itu menyebar cepat di media sosial. Shirley, yang selama ini tenang dan tidak pernah menanggapi isu murahan, mulai menerima tekanan. Beberapa akun anonim menyerangnya secara pribadi. Namun, ia tetap tenang dan memilih untuk merespons dengan bukti nyata lewat kerja nyata bersama Pharrell. Om Rais khawatir reputasi Pharrell kembali dihantam gosip. Ia berbicara empat mata dengan Shirley dan menyarankan untuk membuat klarifikasi resmi. Namun Shirley menolak keras. Kita bukan melawan mereka dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Kebaikan yang terus berjalan akan menutup suara sumbang, ucap Shirley dengan tenang. Pharrell sempat terguncang. Ia merasa takut semua yang ia bangun akan runtuh karena fitnah. Tapi Shirley dan Om Rais tak membiarkannya larut dalam ketakutan. Mereka memperkuat mental Pharrell dan menyemangatinya untuk tetap berjalan di jalur yang benar. Tak lama kemudian, Shirley mengundang jurnalis dari media kredibel untuk meliput kegiatan yayasan secara langsung. Mereka melihat sendiri bagaimana Pharrell dan tim bekerja, serta bagaimana Shirley hadir tanpa pamrih. Laporan investigatif itu viral dan perlahan meredam tuduhan miring yang sempat menyeruak. Di sisi lain, Pharrell justru belajar banyak dari peristiwa ini. Ia menyadari bahwa semakin tinggi ia melangkah, semakin besar angin yang menerpa. Tapi itu bukan alasan untuk berhenti. Ia mulai rutin mengikuti pelatihan manajemen emosi yang difasilitasi oleh Shirley dan tim yayasan. Beberapa artis senior bahkan memberikan dukungan terbuka untuk Pharrell dan Shirley. Mereka mengaku kagum melihat bagaimana Shirley sebagai tokoh perempuan Timur Indonesia bisa menunjukkan kasih sayang dan kepedulian tanpa pamrih kepada anak muda berbakat seperti Pharrell. Meskipun badai sempat datang, ikatan antara Pharrell dan Shirley justru semakin kuat. Pharrell bahkan mulai memanggilnya Mama Shirley di belakang panggung saat mereka tampil di acara talk show inspiratif bersama. Sebuah panggilan yang lahir dari ketulusan dan rasa hormat. Kejadian ini menjadi pengingat bahwa dalam perjalanan menuju cahaya, gelap tak akan pernah berhenti mencoba menelan. Tapi selama ada cinta dan niat baik yang tulus, kebaikan akan selalu menemukan jalannya. Berikut kelanjutan ceritanya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah menerima penghargaan dari Presiden, Pharrell menerima banyak undangan ke berbagai daerah untuk berbagi inspirasi. Namun salah satu undangan yang paling menyentuh hatinya datang dari kampung halaman Shirley Choanda, Maluku Utara. Pemerintah daerah setempat mengundangnya untuk mengisi acara sosial bersama Shirley dan komunitas Maluku Peduli. Ini adalah kali pertama Pharrell menginjakkan kaki di wilayah timur Indonesia. Saat tiba di bandara Ternate, ia disambut dengan tarian adat dan sorakan anak-anak yang sudah menunggu sejak pagi. Raut wajah bahagia tak bisa disembunyikan dari wajah Pharrell, terlebih saat melihat Shirley yang begitu dihormati di daerahnya. Shirley memperkenalkan Pharrell sebagai anak hati di depan ratusan peserta acara. Anak ini bukan hanya penyanyi, tapi pembawa harapan bagi generasi kita, ucapnya lantang. Pharrell tersipu, tapi dalam hatinya ada rasa haru yang tak tertahan. Ia merasa seperti benar-benar diterima sebagai bagian dari keluarga besar Shirley. Dalam rangkaian kunjungan itu, Pharrell diajak menyusuri pelosok desa di Halmahera. Ia mengunjungi sekolah-sekolah kecil yang kekurangan fasilitas, tempat Shirley dan tim yayasan sebelumnya telah membangun perpustakaan mini. Di sana, Pharrell bernyanyi dan membaca cerita motivasi untuk anak-anak. Banyak dari anak-anak itu belum tahu siapa Pharrell, tapi mereka langsung jatuh hati pada kehangatannya. Tak sedikit yang menangis saat Pharrell memeluk mereka, mengingatkan pada saudara atau orang tua mereka yang pergi merantau. Kunjungan itu bukan hanya membawa semangat, tapi juga menyambungkan hati-hati yang sebelumnya terputus oleh jarak. Di salah satu desa, Pharrell berdiri di tepi pantai sambil memandangi laut lepas. Shirley menyusul dan berdiri di sampingnya. Ini laut yang sama yang mengantar saya pergi merantau dulu, kata Shirley. Tapi sekarang,
Aku kembali bersama kamu. Farel tersenyum dan menjawab, dan aku menemukan rumahku di sini. Acara utama di Maluku Utara ditutup dengan konser amal kecil di lapangan terbuka. Farel tampil membawakan lagu-lagu perjuangan dan cinta kasih, salah satunya adalah Peluk Cahaya, lagu baru yang ia tulis saat dalam perjalanan ke timur. Suasana malam itu begitu hangat dan penuh haru. Uang hasil konser langsung digunakan untuk mendirikan satu rumah belajar dan tempat singgah bagi anak-anak korban kekerasan rumah tangga di wilayah pesisir. Farel menamai tempat itu Rumah Harapan Shirley. Keputusan itu membuat Shirley terdiam lama, sebelum akhirnya memeluk Farel dengan air mata berlinang. Media lokal dan nasional kembali menyoroti momen itu. Banyak yang menyebutnya sebagai simbol bersatunya generasi muda dan pemimpin daerah dalam membangun masa depan. Bukan lewat politik, tapi lewat kasih sayang dan aksi nyata. Perjalanan di Maluku Utara tidak hanya memberi pelajaran bagi Farel, tetapi juga memperdalam ikatan batinnya dengan Shirley. Ia mulai menyadari bahwa cinta seorang ibu bisa datang dari mana saja, bahkan dari tempat sejauh ujung timur negeri. Kiprah Farel dan Shirley lewat yayasan Cahaya Hati Farel semakin mendapat perhatian luas. Tak hanya dari media, tetapi juga dari kalangan pemerintahan. Suatu pagi, Om Rais menerima sebuah undangan resmi yang membuat seluruh rumah heboh. Farel diundang ke Istana Negara untuk menghadiri acara Hari Anak Nasional. Acara itu merupakan ajang apresiasi bagi anak-anak yang memberi inspirasi bagi bangsa. Farel termasuk salah satu dari 5 tokoh muda yang akan diberikan penghargaan langsung oleh Presiden. Ia tak bisa menahan tangis saat membaca surat itu. Bagi Farel, ini seperti mimpi yang tak pernah ia bayangkan. Shirley, yang mendampingi sejak awal, menyiapkan segala keperluan Farel dengan sepenuh hati. Ia menghubungi desainer kenalannya untuk membuatkan pakaian adat khas Maluku Utara dan Banyuwangi sebagai simbol kolaborasi Timur dan Jawa, sebuah pesan persatuan dalam keberagaman. Hari yang ditunggu tiba. Farel, didampingi Shirley dan Om Rais, masuk ke Istana Negara dengan hati yang bergetar. Ia duduk berdampingan dengan anak-anak inspiratif lain, namun sorot kamera paling sering tertuju padanya. Wajahnya yang bersih dan senyumnya yang tulus membuat banyak orang tersentuh. Dalam pidatonya, Presiden menyebut Farel sebagai anak muda dengan luka yang disembuhkan menjadi kekuatan untuk orang lain. Seluruh ruangan memberi tepuk tangan panjang. Farel menunduk haru, sementara Shirley menggenggam tangannya erat, penuh kebanggaan seorang ibu. Setelah menerima penghargaan, Farel diberi kesempatan naik ke podium untuk memberikan testimoni. Dengan suara tenang namun penuh getaran, ia berkata, "Saya pernah merasa tidak berharga. Tapi Tuhan mengirimkan orang-orang baik seperti Om Rais dan Mama Shirley yang menyelamatkan hidup saya. Kini, giliran saya menyelamatkan anak-anak lain." Pidato itu menjadi berita utama di berbagai media nasional. Banyak tokoh publik, pejabat, dan influencer memberikan ucapan selamat. Shirley pun menerima penghargaan tersendiri sebagai tokoh perempuan inspiratif dalam bidang sosial dan kemanusiaan. Sepulang dari istana, sambutan dari masyarakat begitu luar biasa. Yayasan Cahaya Hati Farel menerima banyak donasi, dukungan program, dan ajakan kolaborasi dari berbagai provinsi. Shirley dan Farel harus mulai menyusun struktur organisasi yang lebih besar untuk mengelola semuanya. Meski sibuk, Farel tidak pernah melupakan satu hal, menyanyi. Ia mulai merilis lagu-lagu bertema kehidupan, harapan, dan kasih sayang. Salah satu lagunya yang berjudul Mama di Hatiku terinspirasi dari Shirley dan langsung viral. Dalam salah satu sesi wawancara, Farel berkata, "Saya sudah memaafkan ayah kandung saya, dan saya juga mendoakan ibu tiri saya. Tapi Mama Shirley adalah bukti bahwa ibu bukan sekadar soal darah, tapi soal hati." Kalimat itu memecah tangis banyak orang. Shirley, yang mendengar itu dari layar televisi di ruang kerja yayasan, meneteskan air mata. Ia tidak pernah mengira bahwa pertemuannya dengan seorang anak dari Banyuwangi akan menjadi bagian terpenting dalam perjalanan hidupnya.
Setelah menerima penghargaan dari Presiden, Pharrell menerima banyak undangan ke berbagai daerah untuk berbagi inspirasi. Namun salah satu undangan yang paling menyentuh hatinya datang dari kampung halaman Shirley Coanda, Maluku Utara. Pemerintah daerah setempat mengundangnya untuk mengisi acara sosial bersama Shirley dan komunitas Maluku Peduli. Ini adalah kali pertama Pharrell menginjakkan kaki di wilayah timur Indonesia. Saat tiba di Bandara Ternate, ia disambut dengan tarian adat dan sorakan anak-anak yang sudah menunggu sejak pagi. Raut wajah bahagia tak bisa disembunyikan dari wajah Pharrell, terlebih saat melihat Shirley yang begitu dihormati di daerahnya. Shirley memperkenalkan Pharrell sebagai anak hati di depan ratusan peserta acara. Anak ini bukan hanya penyanyi, tapi pembawa harapan bagi generasi kita, ucapnya lantang. Pharrell tersipu, tapi dalam hatinya ada rasa haru yang tak tertahan. Ia merasa seperti benar-benar diterima sebagai bagian dari keluarga besar Shirley. Dalam rangkaian kunjungan itu, Pharrell diajak menyusuri pelosok desa di Halmahera. Ia mengunjungi sekolah-sekolah kecil yang kekurangan fasilitas, tempat Shirley dan tim yayasan sebelumnya telah membangun perpustakaan mini. Di sana, Pharrell bernyanyi dan membaca cerita motivasi untuk anak-anak. Banyak dari anak-anak itu belum tahu siapa Pharrell, tapi mereka langsung jatuh hati pada kehangatannya. Tak sedikit yang menangis saat Pharrell memeluk mereka, mengingatkan pada saudara atau orang tua mereka yang pergi merantau. Kunjungan itu bukan hanya membawa semangat, tapi juga menyambungkan hati-hati yang sebelumnya terputus oleh jarak. Di salah satu desa, Pharrell berdiri di tepi pantai sambil memandangi laut lepas. Shirley menyusul dan berdiri di sampingnya. "Ini laut yang sama yang mengantar saya pergi merantau dulu," kata Shirley. "Tapi sekarang, aku kembali bersama kamu." Pharrell tersenyum dan menjawab, "Dan aku menemukan rumahku di sini." Acara utama di Maluku Utara ditutup dengan konser amal kecil di lapangan terbuka. Pharrell tampil membawakan lagu-lagu perjuangan dan cinta kasih, salah satunya adalah Peluk Cahaya, lagu baru yang ia tulis saat dalam perjalanan ke timur. Suasana malam itu begitu hangat dan penuh haru. Uang hasil konser langsung digunakan untuk mendirikan satu rumah belajar dan tempat singgah bagi anak-anak korban kekerasan rumah tangga di wilayah pesisir. Pharrell menamai tempat itu Rumah Harapan Shirley. Keputusan itu membuat Shirley terdiam lama, sebelum akhirnya memeluk Pharrell dengan air mata berlinang. Media lokal dan nasional kembali menyoroti momen itu. Banyak yang menyebutnya sebagai simbol bersatunya generasi muda dan pemimpin daerah dalam membangun masa depan. Bukan lewat politik, tapi lewat kasih sayang dan aksi nyata. Perjalanan di Maluku Utara tidak hanya memberi pelajaran bagi Pharrell, tetapi juga memperdalam ikatan batinnya dengan Shirley. Ia mulai menyadari bahwa cinta seorang ibu bisa datang dari mana saja, bahkan dari tempat sejauh ujung timur negeri. Di tengah berbagai pencapaian positif Pharrell, sebuah kabar datang yang menguji hatinya. Ayah kandungnya yang sedang menjalani hukuman karena kasus judi online dikabarkan mengalami gangguan kesehatan di dalam penjara. Kabar itu sampai ke telinga Pharrell melalui surat yang dikirimkan oleh seorang petugas lapas yang mengenali Pharrell lewat pemberitaan. Pharrell membaca surat itu dengan hati bergetar. Isinya adalah permintaan maaf sang ayah. Ia mengaku menyesal telah mengorbankan Pharrell demi uang dan mengakui bahwa anaknya jauh lebih kuat daripada dirinya. Ayahnya juga meminta kesempatan terakhir untuk bisa berbicara langsung dengan Pharrell. Om Rais dan Shirley tidak memaksakan Pharrell untuk menjawab. Mereka hanya memberi ruang, waktu, dan pelukan. Pharrell menghabiskan satu malam merenung di beranda rumah yayasan. Ia mengingat semua luka dan kecewa yang dulu pernah menghancurkan hatinya, tapi juga mengingat ajaran Shirley untuk tidak membawa beban dendam seumur hidup. Keesokan harinya, Pharrell mengambil keputusan yang mengejutkan banyak orang, ia akan mengunjungi ayahnya di penjara. Bukan untuk mencabut laporan atau meringankan hukuman, tapi untuk memberi maaf karena ia ingin melangkah ke masa depan dengan hati yang lapang. Kunjungan itu dilakukan tertutup. Pharrell datang hanya ditemani Om Rais dan dua staf yayasan.
Saat melihat ayahnya duduk lemas dengan wajah yang jauh berbeda dari dulu, Farel tak berkata apa-apa selama 5 menit pertama. Lalu ia duduk di hadapannya dan hanya berkata, "Aku sudah memaafkan semuanya." Tangis pun pecah. Ayahnya memohon ampun berkali-kali. Farel hanya menunduk, tak ingin membalas dendam dengan kata-kata. Ia tahu luka itu tidak akan hilang begitu saja, tapi dengan memaafkan, luka itu tidak akan mengendalikan hidupnya lagi. Sepulang dari penjara, Farel tidak bercerita banyak. Ia hanya berkata kepada Shirley, "Mama, sekarang aku benar-benar bisa melangkah." Shirley memeluknya dengan bangga. Ia tahu, keputusan itu adalah puncak kedewasaan Farel sebagai seorang anak dan sebagai manusia. Setelah itu, Farel menulis sebuah lagu berjudul "Maaf yang Tak Terucap". Lagu itu menceritakan tentang betapa sulitnya memaafkan, tapi lebih sulit lagi jika membiarkan kebencian tumbuh di dada. Lagu ini menjadi viral karena liriknya menyentuh dan menggambarkan konflik banyak anak di negeri ini. Shirley mendampingi Farel saat lagu itu dirilis di sebuah acara talk show nasional. Di sana, Farel mengatakan, "Maaf bukan berarti melupakan. Tapi memaafkan adalah cara aku menutup luka agar tidak berdarah lagi setiap kali aku berjalan." Publik pun memberikan respon luar biasa. Banyak orang tua yang mengaku belajar dari sikap Farel. Dan anak-anak muda mulai mencontoh keteguhan hati Farel dalam menghadapi masa lalu, tanpa menghapus masa depan. Bagi Farel, hari itu adalah awal baru. Ia tidak hanya membangun yayasan dan merawat orang lain, tapi juga mulai menyembuhkan dirinya sendiri secara penuh. Dan semua itu bisa terjadi karena ia punya orang-orang seperti Om Rais dan Shirley Coanda, yang tak hanya hadir, tapi bertahan bersamanya di saat paling sulit. Setelah perjalanannya ke Maluku Utara dan pertemuan emosional dengan ayah kandungnya, Farel tumbuh semakin matang. Ia mulai sering diundang sebagai pembicara dalam seminar anak muda, bahkan duduk sebagai perwakilan anak dalam forum nasional tentang perlindungan anak. Shirley menyebutnya sebagai suara anak negeri, karena keberanian Farel mewakili jutaan suara yang selama ini tak terdengar. Farel bukan hanya bicara, ia mendengarkan. Dalam setiap forum, ia mencatat curahan hati anak-anak lain yang mengalami eksploitasi, kekerasan verbal dari orang tua, dan tekanan menjadi penopang keluarga sejak kecil. Farel tahu persis rasa itu, dan karena itu, ia ingin menjadi penghubung antara suara anak-anak dan telinga para pembuat kebijakan. Dengan bantuan tim yayasan, Shirley, dan Om Rais, Farel menyusun buku putih berisi 100 kisah anak dari berbagai daerah di Indonesia. Buku itu diberi judul "Tolong, Dengar Kami". Farel menulis kata pengantarnya sendiri, dan isinya begitu menyayat hati. "Banyak dari kami hanya ingin didengar, bukan disuruh menahan semuanya sendiri," tulis Farel. Buku itu kemudian diserahkan langsung kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam acara resmi. Farel berdiri di podium mengenakan batik tenun dari Ternate dan mengajak pemerintah benar-benar menyentuh akar masalah, bukan sekadar memberi slogan. Shirley memantau semua ini dengan bangga dari belakang panggung. Ia tidak pernah mendorong Farel untuk menjadi besar, ia hanya membukakan pintu dan menuntunnya agar tahu kemana harus melangkah. Kini, Farel sendiri yang memilih jalannya, dan itu membuat Shirley terharu setiap saat. Tak lama kemudian, Farel diundang ke acara internasional Youth Voices for Future di Singapura. Ia mewakili Indonesia dan membagikan kisah perjuangannya dalam forum yang dihadiri anak-anak dari 30 negara. Ia menyampaikan pidato dalam bahasa Inggris dengan percaya diri, dan seluruh ruangan berdiri memberi tepuk tangan panjang. Di forum itu, Farel menyatakan, anak-anak bukan hanya korban atau penerima belas kasih. Kami juga punya solusi, tapi kami butuh panggung untuk bicara. Pernyataannya dikutip berbagai media internasional. Indonesia bangga memiliki anak muda seberani itu. Sepulang dari forum tersebut, Farel menulis surat terbuka untuk semua anak di Indonesia. Isinya sederhana, tapi dalam, "Kamu berharga. Luka tidak mendefinisikanmu. Kamu tidak sendirian."
Surat itu dipajang di halaman depan situs resmi Yayasan Cahaya Hati Farel. Banyak anak-anak dari desa-desa terpencil yang menulis kembali kepada Farel, menyatakan terima kasih karena merasa diperjuangkan. Surat demi surat sampai ke kantor yayasan. Beberapa bahkan menempelkan gambar Farel di dinding sekolah mereka sebagai simbol harapan. Shirley tersenyum membaca surat-surat itu. Ia tahu perjuangan masih panjang, tapi ia juga tahu, api yang sudah menyala di hati Farel tak akan padam. Farel kini bukan sekadar penyanyi cilik, bukan sekadar anak korban eksploitasi. Ia adalah suara, cahaya, dan teladan bagi generasi muda Indonesia. Terima kasih sudah menonton dan mendukung perjalanan Farel sampai di titik ini. Dari luka, kami bangkit. Dari suara kecil, kami menyuarakan harapan. Jangan lupa untuk terus menyebarkan kebaikan, karena satu tindakan kecil bisa menyelamatkan masa depan seseorang.